Bab 711. Malu. Malu. Mata Chang Xiao berkilauan dengan kilatan dingin. Aku yakin kau mengerti konsekuensinya jika kau melanggar perjanjian kita. Kau mengenalku dengan baik. Skenario terburuknya adalah kita melepaskan kewajiban kita untuk melindungi siapapun. Membiarkan orang-orang itu binasa bukanlah tantangan besar, setidaknya bukan untukku. Bukankah begitu? Wenren cucu, yang diliputi emosi saat itu, tidak sepenuhnya menyadari ancaman yang terkandung dalam kata-katanya. Dia menatap Chang Xiao dan menjawab dengan suara pelan, Anda adalah pria yang terhormat. Orang-orang yang ingin dia lindungi adalah darah dagingnya sendiri, kerabat dekatnya. Di sisi lain, orang-orang yang ingin dilindungi Chang Xiao tidak memiliki ikatan darah dengannya, meskipun beberapa orang mungkin menganggap mereka kerabat. Jika dibandingkan, dialah yang lebih didorong oleh kepentingan pribadi, sebuah fakta yang tak terbantahkan. Aku seorang laki-laki, tegas Chang Xiao. Ya, Wenren cucu setuju. Kau adalah pria sejati. Dia bangkit dari tempat duduknya dan menyatakan, Saudara Cha, saya akan menepati janji saya. Anda bisa tenang. Chang Xiao menegaskan, aku seorang pria sejati. Seorang pria harus selalu menepati janjinya. Kau tahu bahwa aku melakukannya. Senyumnya memancarkan kepercayaan diri. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi sekarang aku tidak ragu lagi kau akan berhasil. Dengan kata-kata itu, dia pergi, melompat dan menghilang di kejauhan. Kau dan aku akan bertemu di alam King Yun. Komandan Cha, jaga dirimu baik-baik. Jangan lupakan perjanjian kita. Dan ingatlah teratai tinta generasi. Suaranya perlahan menghilang di kejauhan. Chang Xiao menghela napas lega. Apa yang sebelumnya menjadi sumber kekhawatiran besar baginya, mengenai para pria penyandang disabilitas yang dengan setia mengikuti ayahnya, telah terselesaikan dengan cara yang tampaknya tidak berarti. Ia mengkhawatirkan nasib mereka setelah ayahnya, Song Jue, dan dirinya meninggal dunia. Orang-orang yang sehat jasmani dapat mengurus diri mereka sendiri. Masalah sebenarnya terletak pada mereka yang telah memberikan kontribusi besar tetapi sekarang memiliki disabilitas, hidup mereka pasti akan berakhir dalam penderitaan. Chang Xiao telah mempertimbangkan untuk menugaskan mereka di bawah pengawasan Ola Lingbao. Itu adalah solusi pragmatis, tetapi orang-orang itu kemungkinan akan menolak pengaturan seperti itu. Mereka mungkin bersedia untuk bertugas sebagai penjaga atau pengawal di dalam keluarga Cha, tetapi tidak di rumah tangga asing, itu akan menjadi penghinaan terhadap martabat mereka. Sekarang, dengan kesepakatan yang telah ia capai dengan Wenren cucu, ia merasa lega. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk merenungkan percakapan yang baru saja ia lakukan. Wenren cucu berkata, kau adalah pria sejati. Ada ambiguitas tertentu dalam pernyataan itu. Apakah aku laki-laki sejati? Chang Xiao merenung. Pikirannya langsung dipenuhi dengan pikiran-pikiran mesum. Jika Wenren cucu bisa melihat keadaan pikirannya saat itu, dia pasti akan memarahinya dengan keras, karena tahu dia menyimpan kecenderungan yang begitu hina. Pikirannya kembali ke sebuah kejadian di masa lalu ketika dia memang menegurnya karena pikiran-pikiran seperti itu, meninggalkannya dengan kenangan yang menyakitkan. Gadis itu sudah pergi. Song Jue memasuki tenda, mengganggu lamunan Chang Xiao. Ia menduga bahwa Wenren cucu sangat hebat dalam seni bela diri, jadi ia tidak terlalu jauh berkeliaran, terus mengawasi tenda. Setelah melihat kepergiannya, ia kembali untuk memastikan semuanya beres. Ia percaya bahwa Chang Xiao mungkin tidak mampu mengalahkan Wenren cucu, dirinya sendiri pasti tidak bisa. Lagi pula, ia adalah pewaris istana awan berkabut, dan tampaknya ia menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya, bahkan dari Song Jue, yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Dia sudah pergi, Chang Xiao membenarkan. Pergi. Song Jue menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang dia inginkan? Dia mengunjungi saya untuk diskusi pribadi, kata Chang Xiao. Tidak ada hal penting. Itu tentang persiapan dan pengaturan, tidak terkait dengan perang yang sedang berlangsung. Dia kemudian menceritakan percakapan itu secara detail kepada Song Jue. Song Jue tampak terkejut. Hanya itu. Chang Xiao mengangguk. Itu dia. Dia datang jauh-jauh ke perkemahan musuh larut malam hanya untuk itu. Song Jue tampak tak percaya. Dia datang ke tempat tinggalmu, di malam hari, untuk menemuimu. Dan untuk apa? Untuk membahas hal-hal sepele itu. Chang Xiao mengerutkan keningnya. Apakah hal-hal itu benar-benar sepele? Itu menyangkut orang-orang yang paling ia sayangi, orang tua dan saudara-saudaranya. Ini adalah hal-hal yang sangat penting baginya. Song Jue mencibir. Sekalipun itu sangat penting baginya, bukankah dia bisa memilih waktu atau tempat yang lebih tepat? Apakah dia harus mengunjungi kamarmu larut malam? Dia mempertaruhkan begitu banyak hal untuk semua omong kosong ini. Chang Xiao merasa bingung. Lalu mengapa dia datang? Aku ingin mendengar pendapatmu.
Kukira kau cerdas, tapi kau bertingkah seperti orang bodoh, ujar Song Jue dengan nada kecewa. Bodoh. Untuk menemuiku. Chang Xiao bingung. Kenapa? Apa maksudmu? Hanya untuk melihat sekilas wajah tampanmu, sialan, seru Song Jue dengan kesal. Demi Tuhan. Biasanya kau cukup pintar, tapi sekarang kau bertingkah seperti orang bodoh. Apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wanita? Kau sudah bersama banyak wanita, satu di sebelah kirimu, satu lagi di sebelah kananmu. Bagaimana bisa kau begitu tidak peka? Chang Xiao merasa dituduh secara tidak adil. Apa maksudmu dengan, sudah bersama banyak perempuan? Maksudmu, satu di sebelah kiri, satu lagi di sebelah kanan, protesnya. Aku telah menjalani dua kehidupan, pikirnya. Aku hanya pernah sekali berhubungan dengan seorang wanita, dan itu adalah pelayanku yang memulainya, dan itu terjadi saat aku sedang fokus berlatih seni bela diri yang murni. Bagaimana mungkin aku bisa tahu banyak tentang wanita? Aku menjalani kehidupan keduaku di sini, dan aku bahkan tak bisa memenuhi standar seorang bangsawan muda yang berkelas, keluh Chang Xiao, dan ia memohon kepada Song Jue untuk tidak menyebutkan 3 bangsawan di kota itu. Petik 1. Song Jue mendengus, katanya, semakin bodoh seseorang, semakin menarik ia bagi wanita. Tak bisa dipercaya. Dengan menggelengkan kepala kesal dan melipat tangan di belakang punggung, ia pergi. Ia bergumam pelan, Putri Yuer, gadis misterius Bing Er, dan sekarang putri musuh. Sungguh, bajingan yang beruntung. Dia melanjutkan perjalanannya sambil menghela napas panjang. Bab 712. Serangan api. Serangan api. Chang Xiao diliputi kebingungan. Ia tetap berada di dalam tenda untuk waktu yang lama, merenungkan percakapan malam sebelumnya. Mungkinkah itu benar, gumamnya dalam hati. Apakah dia datang hanya untuk menemuiku? Apakah kesepakatan itu hanya dalih belaka? Chang Xiao menganggap gagasan itu sangat sulit dipercaya, namun gagasan itu terus terlintas dalam pikirannya. Keesokan harinya, kerajaan Lan Feng menahan diri untuk tidak melancarkan serangan lagi. Sebaliknya, pasukan mereka sibuk mengumpulkan kayu dari berbagai sumber, termasuk pohon dan semak-semak. Awalnya, tujuan dari kegiatan ini tetap menjadi misteri bagi pasukan kerajaan Chen. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyimpulkan rencana jahat Wenren Jianyin. Dia berencana melancarkan serangan api yang dahsyat. Satu-satunya tujuan mereka adalah mengumpulkan kayu dalam jumlah besar, menumpuknya di belakang dinding pelindung Iron Peak. Tidak mempedulikan arah angin atau persediaan kayu, mereka bermaksud menyalakan api di bawah dinding Iron Peak, dengan harapan api tersebut akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Selama kobaran api berlangsung, mereka akan mengerahkan pasukan mereka untuk mencegah para kultivator tangguh dari kerajaan Chen memadamkan api. Begitu api berkobar tak terkendali, misi penghancuran mereka akan tercapai. Api, elemen yang tak kenal ampun, akan membawa kehancuran ke puncak besi. Terlepas dari kekuatan seseorang, mereka tidak dapat mengalahkan kekuatan alam yang dahsyat. Kobaran api yang menjulang tinggi tidak memberikan perlindungan, dan panas yang menyengat tak tertahankan. Saat api berkobar, nasib Iron Peak sudah ditentukan. Itu adalah strategi brutal yang menjanjikan kehancuran total, mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan menipisnya sumber daya alam yang berharga. Wenren Jianyin tidak pernah membayangkan akan menggunakan kekejaman seperti itu, namun ia menyadari hal itu sebagai suatu keharusan ketika menghadapi kekalahan yang akan datang. Ia tahu ia harus bersikap kejam. Cucu, apa yang kupikirkan bertentangan dengan tatanan alam, ujarnya sambil menghela napas. Wenren Cucu juga menghela napas. Namun, desahannya bukan ditujukan pada alam, melainkan pada kesadaran bahwa pamannya mungkin akan gagal dalam usahanya yang berani, terlepas dari kebrutalan rencananya. Sebagian besar pasukan mungkin akan menyerah ketika dihadapkan dengan taktik tanpa ampun seperti itu, tetapi Komandan Cha adalah pengecualian. Setidaknya dia akan berusaha untuk melindungi puncak besi dari kobaran api. Mohon pertimbangkan kembali, desak Wenren Cucu dengan sopan. Api ini bagaikan pedang bermata dua. Jika tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Wenren Jianyin mengangguk, mengakui kekhawatirannya. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Jika rencana ini gagal, hal itu dapat berbalik menyerang kita dengan konsekuensi yang menghancurkan. Wenren Cucu setuju, itulah mengapa saya percaya kita harus meninjau kembali strategi ini. Meskipun mungkin ampuh melawan pasukan reguler dan melampaui harapan orang biasa, untuk pasukan yang kita hadapi, saya ragu tentang efektivitasnya. Lagi pula, Feng Monarch yang memimpin mereka, sosok legendaris di dunia ini. Kita tidak dapat memprediksi sejauh mana dia akan bertindak. Kita tidak mampu mengambil risiko seperti itu. Dia menekankan pentingnya situasi mereka, jika dia memilih untuk tetap bertahan sepenuhnya, kita bisa menanggungnya. Itu akan menghabiskan sumber daya dan waktu kita, tetapi masih bisa diatasi. Namun,
jika dia menggunakan taktik tembak kita sendiri melawan kita, Anda tahu prajurit kita adalah orang biasa. Begitu mereka dilalap api, konsekuensinya akan mengerikan. Wenren Jianyin mondar-mandir sambil berpikir, merenungkan beratnya dilema yang mereka hadapi. Ia mengalihkan perhatiannya kepada para jenderal yang berkumpul, ekspresi mereka muram karena khawatir, tak seorang pun berani berbicara. Sambil berbicara kepada para bawahannya, dia bertanya, berapa probabilitas api akan dialihkan ke arah kita berdasarkan situasi kita saat ini. Salah seorang jenderal menjawab, jika angin bergeser dari barat daya ke timur laut, kemungkinan api berbalik melawan kita hampir 100%. Bahkan jika angin hanya berubah ke utara atau timur, kemungkinannya tetap 80%. Hanya jika angin terus bertiup dari barat laut, kemungkinannya akan kurang dari 30%. Wenren cucu menyela, Paman, ingatlah kekuatan luar biasa yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok kultivator unggul. Jumlah kultivator unggul mereka yang sangat banyak selalu menjadi keunggulan utama mereka. Wenren Jianyin melanjutkan, sambil berpikir keras, jadi selama angin tetap pada arah saat ini, kemungkinan besar kita akan aman. Bahkan jika api tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan pada mereka, kita tetap akan aman. Wenren cucu hanya bisa mengungkapkan kekhawatirannya melalui desahan. Dia menyadari pamannya teguh pada tekadnya. Dia bertekad untuk memberi strategi ini satu kesempatan terakhir, dan nasihatnya sepertinya tidak akan mampu mengubah pendiriannya. Mengamati arah angin, dia memperhatikan konsistensinya, bertiup langsung ke arah Iron Peak. Cuacanya mendukung, dan angin yang bertiup tetap tidak berubah. Perubahan arah angin tampaknya sangat tidak mungkin. Pantas saja paman begitu percaya diri, gumamnya. Bahkan dengan gabungan kekuatan kultivator unggul mereka tidak dapat mengubah arah angin. Wenren Jianyin menekankan, cucu, aku mengerti kekhawatiranmu untuk meminimalkan risiko, tetapi waktu tidak berpihak pada kita. Laporan terbaru kami menunjukkan bahwa Canantian dan pasukan utaranya muncul dari padang rumput. Mereka mendekat dengan 100.000 pasukan. Wenren Jianyin menambahkan dengan penuh tekad, jika pasukan Canantian tiba, dan kita belum berhasil menembus tembok, kita akan kalah dalam pertempuran ini. Kesempatan untuk menyerang dan menaklukkan wilayah kerajaan Chen, yang telah luput dari genggaman kita selama berabad-abad, kini berada di tangan saya. Saya tidak boleh membiarkannya lepas begitu saja. Bab 713. Pertempuran dimulai. Ayo bertarung. Wenren Jianyin mengartikulasikan pentingnya misi mereka, jika aku melewatkan kesempatan krusial ini, kerajaan Chen pasti akan terus tumbuh kuat. Pada akhirnya, mereka akan menaklukkan kerajaan kita. Mengapa kita memulai perang ini, membentuk koalisi dengan kekuatan lain? Karena kerajaan Chen sudah menjadi kekuatan super dominan di dunia. Kekuatan paling dahsyat. Kerajaan kita terus-menerus terancam oleh kemungkinan invasi, yang memaksa kita untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghilangkan ancaman ini. Dengan tekad bulat, ia melanjutkan, jika kita gagal dalam perang ini, dunia pasti akan jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Chen, dan tidak mungkin untuk membalikkan nasib kita. Kita harus menerobos puncak besi secepat mungkin. Dalam setengah bulan, tidak, dalam 20 hari, kita harus merebut kota Chen Xing dan menangkap Chen Xuantian. Ini akan menandai akhir dari kerajaan Chen. Namun, rasa urgensi sangat terasa dalam kata-katanya, bahkan 20 hari adalah jangka waktu yang genting. Jika Canantian dan pasukan utaranya menghalangi jalan kita menuju kota Chen Xing setelah kita menembus puncak besi, semuanya akan hilang. Dalam kasus seperti itu, kita akan terpaksa mundur. Nada suaranya berubah muram, dan jika kita mundur, aku akan menghabiskan semua sumber daya untuk perang ini. Aku akan kembali dengan tangan kosong. Cucu, pertimbangkan ini. Suaranya bergetar karena beban rasa malu yang akan datang, bagaimana aku bisa menghadapi rakyat kita di kerajaan kita. Aku akan benar-benar dipermalukan. Dalam skenario seperti itu, aku lebih memilih mati dalam pertempuran. Bahkan jika aku binasa dalam kekalahan, aku akan terhindar dari aib yang tak tertahankan. Wenren cucu kesulitan menjawab, memahami betapa seriusnya kata-kata Wenren Jianyin. Ia mengakui bahwa dilema pamannya tak terhindarkan. Dialah penggerak utama perang ini, dan mereka sepenuh hati mendukung perjuangannya. Dia telah menyita harta benda mereka dan menghabiskan setiap sumber daya yang tersedia, membawa mereka hingga ke gerbang kerajaan Chen. Mundur sekarang akan menjadi aib yang tak tertahankan. Mereka sudah menembus jauh ke wilayah musuh. Bagaimana dia bisa menjelaskan penarikan mundur mereka, dengan mengaitkannya pada kekuatan musuh yang lebih unggul? Penghinaan ini akan melampaui bahkan konsekuensi kekalahan. Sebagai salah satu jenderal terkenal di dunia, bagaimana mungkin dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dalam perenungannya, Wenren cucu melihat potensi kemenangan besar dalam rencana serangan api Wenren Jianyin. Namun, satu faktor yang tidak dapat ia perkirakan adalah kemampuan Chang Xiao.
Dalam hal ini, Wenren Jianyin tidak berdaya, karena sangat sedikit yang mengetahui sejauh mana kekuatan Chang Xiao sebenarnya, termasuk Wenren Jianyin sendiri, yang berasal dari kerajaan Lanfeng. Wenren cucu memiliki pengetahuan tentang Chang Xiao lebih banyak daripada kebanyakan orang. Dia memahami pentingnya Chang Xiao bagi para pembunuh di Lingbao Hall dan mengetahui sejauh mana mereka akan bertindak untuk melaksanakan perintahnya. Namun demikian, pemahamannya masih jauh dari lengkap. Wenren Jianyin mengumumkan keputusan akhir, sudah diputuskan. Dalam 2 hari, kita akan melepaskan kobaran api ke arah mereka. Kita akan memulai serangan api secara bertahap, menciptakan penghalang api yang membentang sejauh 300 mil. Kita akan membersihkan pegunungan dari semua sumber daya kayu yang tersedia dan menjaga kendali ketat untuk memastikan tidak ada yang menghalangi arah angin. Kita akan menyirami kayu yang telah dikumpulkan dengan minyak tanah sebanyak mungkin. Semua tenda akan dilemparkan ke dalam api. Apapun yang dapat semakin menyulut api harus dilemparkan ke dalam kobaran api. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia menyatakan, ini adalah pertempuran penentu. Kita hanya punya satu kesempatan untuk merebut kerajaan Chen sekali dan untuk selamanya. Selamanya. Jika kita gagal, kita akan menghadapi kematian yang pasti. Ini adalah skenario menang atau mati. Kita akan keluar sebagai pemenang, atau kita akan menemui ajal kita. Saat kata-katanya menggantung di udara, matanya menyala dengan semangat. Sikapnya menyerupai seorang fanatik, teguh dan bertekad. Wenren cucu hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa pertempuran ini ditakdirkan menjadi pertarungan hidup dan mati. Kata-kata tak akan ada gunanya lagi sekarang. Rencana strategis Wenren Jianyin telah mendorong Chang Xiao ke titik ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi tersebut menuntut kewaspadaan dan upaya maksimalnya. Namun, sejak awal, 200.000 tentara terlatih Chang Xiao, banyaknya kultivator unggul, dan manik-manik dan tertinggi yang tangguh telah menempatkan Wenren Jianyin dalam situasi yang sama ekstremnya. Di dunia tanpa manik-manik dan tertinggi, Wenren Jianyin mungkin bisa merebut puncak besi jauh lebih awal, bahkan dengan mengorbankan 10 kali lipat jumlah pasukannya sendiri untuk melenyapkan pasukan Chang Xiao. Serangan brutal dan habis-habisan mungkin bisa mencapai tujuan membasmi mereka. Namun, manik-manik dan tertinggi mengubah segalanya, membuat upaya semacam itu menjadi sia-sia. Seberapa parah pun luka yang diderita prajurit Chang Xiao, selama mereka tetap hidup, mereka dapat diselamatkan dari ambang kematian. Implikasi dari kemampuan ini sangat membebani hati nurani Wenren Jianyin. Kesaksian akan kebangkitan pasukan Chang Xiao tidak hanya terbatas pada Wenren Jianyin saja. Hampir semua jenderalnya telah mengamati para prajurit yang tampaknya abadi ini kembali berperang. Kebingungan dan ketidakpercayaan meluas. Para pria dari kerajaan Lanfeng telah menjadi saksi mata fenomena tersebut, dan itu menantang pemahaman mereka tentang peperangan. Pikiran mereka bergulat dengan kenyataan yang mencengangkan itu. Terakhir kali aku melihatnya dimutilasi, tetapi dia muncul kembali seolah tak tersentuh. Kupikir aku pasti telah salah. Mungkin ada 2 orang berbeda yang memiliki kemiripan yang mencolok satu sama lain. Aku memutilasinya sekali lagi, tetapi untuk ketiga kalinya, dia berdiri di hadapanku, gagah perkasa seperti harimau, pikir para prajurit yang bingung. Tak mampu menyangkal bukti yang mereka lihat sendiri, mereka mempertanyakan apakah lawan-lawan mereka entah bagaimana abadi. Pengalaman berulang tentang kebangkitan yang tak dapat dijelaskan ini mengguncang tekad mereka. Seandainya Wenren Jianyin menunda serangannya hanya beberapa hari lagi, pasukannya pasti akan jatuh ke dalam keadaan panik, terombang-ambing di ambang kekacauan karena ketakutan dan keputusasaan. Mustahil baginya untuk menekan percakapan di antara pasukannya. Akibatnya, pasukan Wenren Jianyin terus mengumpulkan kayu dalam jumlah besar, hingga persediaan yang ada habis. Ia memberi perintah untuk memobilisasi kayu ke garis depan, membawanya hingga jarak 300 meter dari tembok benteng. Di sini, para prajurit dengan tekun menumpuk kayu-kayu gelondongan, membentuk barikade besar. Ratusan ribu pria bersenjata lengkap, didampingi oleh 100.000 pemanah, siap siaga. Lambat laun, tumpukan kayu itu tumbuh semakin tinggi dan megah. Saat para prajurit memanjat dan melemparkan kayu-kayu itu lebih dekat ke dinding, pasukan dengan perisai maju dengan mantap, memastikan kemajuan berkelanjutan dari benteng kayu tersebut. Upaya yang teliti dan terkoordinasi ini menghasilkan gundukan kayu yang terletak di dasar dinding puncak besi. Niatnya jelas, api yang akan datang akan dinyalakan di atas tumpukan kayu raksasa ini, membuat mereka yang berada di dalamnya terkena kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan mereka sepenuhnya. Benteng kerajaan Chen berada di ambang dilalap api. Bab 714. Aku mengerti. Aku mengerti. Para prajurit di kerajaan Chen tampaknya sangat menyadari niat komandan mereka, karena mereka dengan tekun menumpuk kayu di 3 sisi puncak besi.
Mereka mengerti bahwa mereka menghadapi musuh yang tak kenal lelah yang dapat bertahan hidup meskipun mengalami luka parah. Serangan api tampaknya merupakan cara paling efektif untuk melumpuhkan musuh-musuh tangguh ini, dan mereka melaksanakan tugas mereka dengan tepat. Untuk menghindari terjebak di menara saat menara itu terbakar, para pembela kerajaan Chen menghadapi keputusan yang sulit, menghadapi pasukan Wenren Jianyin secara langsung, meskipun kalah jumlah, atau melakukan pelarian yang berani. Prospek konfrontasi langsung ibarat belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, pasti gagal dan sia-sia. Kerajaan Chen harus mengerahkan seluruh tekadnya untuk menghalangi rencana Wenren Jianyin, tetapi itu bukanlah tugas yang mudah. Kedua belah pihak mengerahkan strategi mereka hingga batas maksimal. Mengirim kultivator tingkat tinggi untuk mengganggu persiapan musuh adalah manuver berisiko tinggi, mengingat ancaman serangan api yang akan segera terjadi. Kerajaan Lan Feng tampaknya bersedia mengorbankan nyawa ribuan orang di garis depan untuk melenyapkan para kultivator tingkat tinggi tersebut. Setelah ini tercapai, menembus tembok puncak besi akan menjadi jauh lebih mudah dikelola, dan jika para pembela tidak muncul, mereka akan terus menumpuk kayu di sekitar tembok sampai mereka dapat melepaskan kobaran api. Bekerja tanpa lelah bersama-sama, ratusan ribu tentara mendekati puncak persiapan mereka yang melelahkan, menciptakan lingkaran kayu yang tangguh di sekitar benteng. Ketegangan yang meningkat akhirnya mencapai titik puncaknya, ketika penghuni Iron Peak menyadari situasi yang berbahaya. Kepanikan pun terjadi, tetapi mereka mendapati diri mereka hanya memiliki sedikit pilihan yang layak untuk menangkal bencana yang akan datang. Dengan pandangan strategis, Song Jue mencermati perkembangan di hadapannya dan menoleh ke Chang Xiao, yang tetap tenang dan tak tergoyahkan. Song Jue menginginkan solusi cepat untuk kesulitan yang mereka hadapi saat ini. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Song Jue, nada urgensi terdengar jelas dalam suaranya. Chang Xiao tetap teguh dan membalas, "Kita akan menunggu dan mengamati." Song Jue menyampaikan keraguannya, dengan mengatakan, "Waktu kita semakin habis. Menunggu saja tidak akan cukup." Tanpa gentar, Chang Xiao bertanya kepada Song Jue, "Apakah kamu percaya kita bisa mengalahkan waktu dengan bertindak sekarang? Apalagi yang bisa kita capai saat ini?" Song Jue tidak gentar, dan menyarankan, "Kita bisa membakar semua yang mereka miliki. Dengan melancarkan serangan sekarang, kita akan mengganggu rencana mereka dan merebut inisiatif." Dengan sedikit ironi, Chang Xiao membalas, "Mengapa kita harus bergegas keluar ketika kita bisa mencapai hasil yang sama dengan panah api? Biarkan mereka merasakan murka api kita." Song Jue dengan cepat memahami hikmah di balik kata-kata Chang Xiao, dan mengakui, "Kau benar. Aku terlalu terburu-buru. Aku akan mengatur agar panah api menghujani mereka." Namun, Chang Xiao menunjuk bendera yang berkibar tertiup angin dan menjelaskan masalah yang akan datang. "Paman Song, perhatikan arah angin. Angin datang dari barat daya, langsung menuju musuh. Angin ini akan terus bertiup selama beberapa hari ke depan, dan sangat kencang. Jika kita menyalakan kayu saat angin membawa api ke arah kita, kita pasti akan terbakar." Song Jue terdiam sejenak, mencerna informasi penting ini. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Anda benar. Rencana kita untuk membakar tidak mungkin dilakukan dalam kondisi ini. Tapi bagaimana dengan rencana mereka? Apakah kita hanya akan duduk diam dan menunggu kobaran api mereka?" Chang Xiao menawarkan solusi strategis, dengan menyatakan, "Kita tidak boleh meninggalkan gagasan untuk menyulut api. Namun, kita harus melakukannya dengan cara yang menjamin keselamatan kita sendiri. Kita perlu menyusup ke posisi mereka dan membakar barisan mereka. Dengan membakar mereka terlebih dahulu, kita dapat secara efektif menetralisir ancaman tersebut." Song Jue sangat bersemangat untuk melaksanakan rencana ini, dan menyatakan, "Aku akan melaksanakannya sendiri. Menembus garis pertahanan mereka seharusnya mudah. Aku akan segera melakukan persiapan yang diperlukan." Chang Xiao menyimpulkan, meskipun ini adalah rencana yang bagus secara teori, hal itu tidak menjamin keberhasilan. Song Jue tak kuasa menahan kebingungannya dan bertanya, "Mengapa begitu?" Chang Xiao menjelaskan dengan hati-hati, jelas bahwa mereka dengan tekun mempersiapkan serangan api. Mengingat ketelitian mereka, mereka mungkin telah mengambil langkah-langkah untuk bertahan melawan kultivator superior kita. Mereka mungkin telah menyiapkan api terlebih dahulu begitu mereka mendeteksi kehadiranmu. Bahkan untuk seseorang dengan kemampuanmu, ini sangat berisiko. Mereka tidak membutuhkan pasukan yang besar untuk ini, sepasang individu yang cakap sudah cukup. Tujuan mereka hanyalah untuk menghalangi upayamu menyalakan api dan memberi diri mereka lebih banyak waktu untuk membakarmu. Mereka bertujuan tidak hanya untuk membakarmu tetapi berpotensi untuk membunuhmu." Song Jue tetap teguh dan menegaskan, "Aku tidak takut. Jika aku pergi sendirian, mungkin ada risiko kegagalan, tetapi dengan rekan-rekan seperti Zhao Pingtian, Ning Diluo, Liu Changjun, dan bahkan kau yang menemaniku, kita akan berhasil. Dan bahkan jika
Karena suatu kemalangan, kita gagal, kita pasti bisa berjuang menuju tempat aman. Rencana ini punya potensi, bukan? Chang Xiao tetap tenang saat menjawab, ini strategi yang bagus. Bahkan jika gagal, kemungkinan besar kita akan lolos tanpa cedera. Namun, jika ada di antara kita yang terluka, itu dapat menghancurkan moral pasukan kita. Tatapannya berubah tajam saat dia melanjutkan, selain itu, saya menduga rencana ini melibatkan lebih dari sekadar serangan api. Mungkin ada racun yang terlibat, meskipun saya tidak bisa memastikannya. Song Jue merasa sulit menerima gagasan ini dan bertanya, apakah Wenren Jianyin akan melakukan taktik keji seperti itu? Jawaban Chang Xiao tak berubah, dalam perang, tidak ada larangan. Jika aku adalah Wenren Jianyin, aku akan menggunakan berbagai strategi, termasuk racun dan berbagai jebakan. Aku akan menyaksikan musuh-musuhku jatuh ke dalam setiap perangkap yang telah kupasang. Kau, Paman Song, adalah prajurit yang tangguh di medan perang, tetapi terkadang kau mengabaikan detail-detail kecil. Bagaimana jika mereka menempatkan wadah berisi minyak tanah di dekatmu? Apakah kau tidak akan menggunakannya? Tentu saja, kau akan menggunakannya. Namun bagaimana jika wadah-wadah itu juga berisi racun? Jika itu melemahkanmu, apakah kau yakin bisa dengan mudah lolos dari lautan api? Song Jue menarik napas dalam-dalam, kesadaran itu mulai muncul padanya. Penilaian Chang Xiao sangat masuk akal, dan itu adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi Song Jue. Chang Xiao menawarkan solusi atas dilema mereka, dengan mengatakan, mari kita bersabar dan mengamati situasinya. Song Jue, yang jelas-jelas cemas, berkomentar, tetapi jika kita terus menunggu, pada akhirnya kita akan dilalap kobaran api. Chang Xiao meyakinkannya, percayalah padaku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jika Wenren Jianyin memilih jalan ini, aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Bab 715. Maaf. Maaf. Song Jue mengungkapkan kekagumannya, dengan berkata, benarkah? Kau punya rencana? Situasi yang ada memang suram, dan keputusasaan menyelimuti semua orang. Song Jue sebelumnya telah mencoba menawarkan solusi kepada Chang Xiao tentang cara menggagalkan serangan api musuh. Namun, terlepas dari usahanya, dia tidak dapat merancang strategi untuk melawan serangan api yang dahsyat ini. Bahkan jika badai hujan datang, memadamkan kobaran api sebesar itu akan menjadi tugas yang memakan waktu dan menantang. Namun Chang Xiao tetap tenang, merahasiakan detail rencananya. Sebaliknya, ia mengeluarkan perintah yang berwibawa, berkumpul, ikuti arahanku. Bersiaplah untuk berperang. Pertempuran hari ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk meraih kemenangan. Serangan api yang akan datang adalah kesempatan kita. Kebingungan menyelimuti pikiran semua yang hadir. Namun, mereka telah menerima perintah mereka, dan meskipun mereka tidak dapat memahami rencana tersebut, mereka bersiap untuk berperang, menaruh kepercayaan pada komandan mereka. Para prajurit berkumpul dalam keheningan sementara Komandan Cha mengamati mereka dari tembok. Di perkemahan kerajaan Lanfeng, Wenren Jianyin bergulat dengan sakit kepala. Wenren cucu mengamati pamannya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar sanggup memberi perintah untuk menyalakan api. Pikiran untuk membakar seluruh wilayah dan semua makhluk hidup di dalamnya sangat membebani dirinya. Dampak dari tindakan ini akan terasa selama beberapa dekade, dan banyak warga sipil tak berdosa akan kehilangan mata pencaharian mereka. Wenren Jianyin merasakan kesedihan dan frustrasi yang mendalam. Ia memiliki pasukan sebanyak 1,5 juta orang yang berhadapan dengan pasukan yang hanya berjumlah lebih dari 100.000, namun ia terpaksa menggunakan rencana keji seperti itu. Baginya, ini adalah kegagalan pribadi yang mendalam. Wenren cucu bertanya dengan lembut, Paman, apakah kemenangan benar-benar sepadan dengan mengubah tempat ini menjadi tanah tandus selama beberapa dekade? Apakah Anda rela menghancurkan tanah ini, membiarkannya tandus selama bertahun-tahun, hanya untuk mengamankan kemenangan dalam perang ini? Wenren Jianyin merenung dalam-dalam, ekspresi sedih terpancar di wajahnya, dan mengamati ratusan jenderal yang menatapnya dalam diam. Jika dia tidak keluar sebagai pemenang, mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban setelah kembali, dan beberapa bahkan mungkin kehilangan keluarga mereka. Aku tidak punya pilihan lain, jawabnya, suaranya dipenuhi kesedihan. Dia mengertakkan giginya, menutup matanya, dan menatap langit. Wenren Jianyin memberi perintah dengan ekspresi masam, lebih cepat. Tuangkan juga minyak tanahnya. Komandan, haruskah kita menambahkan sesuatu yang ekstra ke dalamnya, mirip dengan apa yang kita lakukan dengan minyak tanah di tenda itu, tanya seorang jenderal dengan hati-hati. Wajah Wenren Jianyin meringis getir saat dia bergumam, masih ada batasan yang harus kita junjung tinggi, meskipun kita akan menggunakan taktik yang tidak bermoral. Kata-katanya mengandung nada yang menyeramkan, membuat sang jenderal tak lagi bertanya, dan ia segera meninggalkan tenda. Selama waktu itu,
Wenren Cucu mengamati puncak besi, di mana dia melihat seorang pria berpakaian putih berdiri dengan tenang di atas tembok. Dia tampak acuh tak acuh, seolah tidak terpengaruh oleh situasi mengerikan yang terjadi di bawahnya. Sang jenderal bertanya, "Komandan, mengapa mereka belum melancarkan serangan terhadap kita? Apakah mereka tidak mengerti bahaya yang mereka hadapi? Secara logis, bahkan jika mereka tidak dapat menggagalkan rencana kita, mereka seharusnya mengirimkan pasukan untuk mencoba sesuatu, mengingat itu adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Setidaknya mereka mungkin berhasil menimbulkan beberapa korban di pihak kita. Bukankah merupakan nasib tragis jika kita semua dilalap api sekaligus?" Yang lain pun turut merasakan kebingungan sang jenderal mengenai ketidakpedulian musuh. Salah satu jenderal berspekulasi, apakah mereka menyerah karena tahu mereka tidak bisa menang. Mereka menatap bendera putih di puncak Iron Peak, bingung dengan kurangnya tindakan. "Mungkinkah mereka sedang merancang sebuah rencana?" tanya orang lain. "Kita harus tetap waspada." Sarannya disambut dengan ejekan dari yang lain. "Sebuah rencana? Saya ingin mendengarnya. Rencana apa yang mungkin mereka miliki dalam situasi ini? Bahkan jika 10 jenderal paling ulung di dunia bergabung, tetap tidak akan ada solusi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah pada nasib mereka. Mengapa mereka tidak mengambil tindakan apapun? Apakah mereka hanya menunggu kematian? Mereka memiliki kultivator yang lebih unggul daripada kita. Jika bukan karena kultivator unggul mereka, kita pasti sudah memenangkan pertempuran sejak lama. Rencana ini adalah upaya terakhir kita. Kita harus bertanya pada siapa. Mungkin mereka semua sudah menyerah. Komandan, saya khawatir mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu yang licik, dan mereka mungkin hanya menunggu kita untuk menyulut api." Seorang jenderal mendekati Wenren Jianyin dan mengungkapkan kekhawatirannya. Wenren Jianyin menarik napas dalam-dalam dan menatap kejauhan dengan tatapan tajam dan tak kenal ampun. "Meskipun mereka ada di sana, kita harus melanjutkan. Kita tidak punya pilihan lain. Tetap berpegang pada rencana dan terus maju. Kita harus meraih kemenangan dengan segala cara. Kemenangan ini sepadan dengan setiap pengorbanan." "Baik, Komandan. Nyalakan api di tengah malam." Wenren Jianyin mengumumkan hal itu sambil terus mengamati puncak besi. "Komandan, bukankah itu agak terlambat? Masih ada 12 jam lagi sampai tengah malam. Bagaimana jika mereka melarikan diri sebelum itu?" tanya seorang jenderal. "Aku ingin mereka melarikan diri. Aku memberi mereka waktu untuk mengungsi," jawab Wenren Jianyin dengan nada muram. "Aku lebih memilih menghadapi mereka dalam pertempuran daripada membakar mereka hidup-hidup di sana." "Baik, Komandan." Para prajurit mereka maju. Hutan telah didorong hingga jarak 10 meter dari tembok. Namun, para prajurit di tembok tetap tak bergerak, hanya mengamati tumpukan kayu yang semakin tinggi di bawah mereka. Minyak tanah dituangkan dengan deras ke atas tumpukan kayu, dan kayu pun ditambahkan. Namun, tak seorang pun di tembok itu bergerak untuk menghentikan mereka. Tak seorang pun mencoba melarikan diri. Mereka menyaksikan dengan acuh tak acuh, tampak teguh. Wenren Jianyin terus menatap lawan-lawannya. Tak seorang pun dari mereka mencoba melarikan diri, mereka berdiri di atas tembok, siap menghadapi kobaran api yang akan segera terjadi. Seolah-olah mereka telah memilih untuk binasa bersama Iron Peak, lebih memilih mati membela kerajaan mereka. "Aku terpojok, dan mereka juga." Wenren Jianyin menghela napas dan berbisik, "Maaf." Bab 716. Api yang berkobar. Api yang berkobar. Para prajurit bersiap untuk pertempuran yang akan datang, meskipun mereka tidak memahami rencana Chang Xiao dengan jelas. Niat komandan mereka tampak jelas, dan mereka mengikuti arahannya. Beberapa orang berdiri di atas tembok, termasuk Chang Xiao, Song Jue, Ning Biluo, Zhao Pingtian, dan Liu Changjun. Mereka adalah satu-satunya yang dilengkapi untuk menahan panas yang menyengat dari kobaran api yang akan datang tanpa terluka. Song Jue merenungkan situasi tersebut, menyadari besarnya bencana yang akan datang. Api ini akan membutuhkan lebih dari 3 hari untuk padam. Setelah itu, semua yang ada dalam radius 1000 mil akan musnah. Tanah ini akan menjadi tandus selama berabad-abad. Chang Xiao tetap tenang saat mengamati kobaran api yang mendekat. Dia merasakan panasnya semakin intens dan memperhatikan suhu di sekitarnya yang meningkat, namun sikapnya tetap tenang. Api itu dinyalakan ratusan meter jauhnya, dan menyebar dengan cepat, menempuh jarak lebih dari 100 meter hanya dalam 2 tarikan napas. Angin barat daya bertiup lebih kencang, memperbesar kobaran api. Suhu api meningkat, membuatnya tak tertahankan bagi orang biasa. Para prajurit di puncak besi mulai sesak napas, karena api tidak hanya menghabiskan oksigen tetapi juga udara yang mereka hirup, membuat mereka merasa seperti menghirup bara api yang menyala. Jika kita terus menunggu, kita akan hangus terbakar. Sekalipun kita bisa bertahan,
prajurit kita di bawah sana tidak akan bisa. Song Jue terengah-engah, berjuang melawan kobaran api dan asap, meskipun kultivasinya luar biasa. Dalam situasi berbahaya ini, bahkan kultivator ulung seperti Song Jue pun merasa kesulitan, yang berarti situasinya jauh lebih buruk bagi orang lain. Chang Xiao berkata, belum. Tunggu saja. Benarkah? Kita masih menunggu. Song Jue tersenyum kecut, merasakan panasnya semakin meningkat. Ning Biluo dan 3 orang lainnya sama-sama menahan suhu ekstrim tersebut, wajah mereka memerah. Jika ada di antara kalian yang tidak tahan, silakan turun, saran Chang Xiao. Kalian tidak akan menghadapi api secara langsung, dan akan lebih mudah di bawah. Mereka menggelengkan kepala dengan penuh tekad. Zhao Pingtian mengomentari intensitas api yang tidak biasa itu, saya pernah menghadapi kebakaran besar di gunung yang terbakar, dan intensitasnya tidak terasa seperti ini. Apa bedanya dengan yang ini? Chang Xiao menjelaskan dengan tenang, situasi ini sama sekali berbeda. Saat menghadapi kebakaran di gunung, ada celah di antara tanaman tempat kita bisa berlindung. Kita mampu menemukan tempat yang aman. Panasnya memang ada, tetapi tidak akan membunuh kita. Yang kita hadapi sekarang adalah dataran datar tanpa tempat untuk bersembunyi. Selain itu, angin bertiup ke arah kita, sehingga kita tidak bisa melarikan diri dari kobaran api yang mengengulf. Kita terjebak. Dia melanjutkan, berlari menembus api ini akan menyebabkan cedera. Mungkin tidak akan berakibat fatal bagimu, tetapi lolos tanpa cedera adalah hal yang mustahil. Mereka yang berada di level lebih rendah pasti akan binasa dalam kobaran api seperti itu. Meskipun dalam keadaan genting, Chang Xiao berhasil tersenyum tipis. Kemenangan sudah di depan mata. Mengapa aku tidak bisa tersenyum? Lihatlah pihak lawan, pasukan mereka mundur dengan tergesa-gesa. Tembakan telah mengganggu komando mereka. Mereka yakin sudah cukup jauh dari kobaran api, tetapi ternyata tidak. Itulah mengapa mereka panik. Seiring api terus membesar, kekacauan musuh mereka akan meningkat, kata Chang Xiao dengan tenang, matanya tertuju pada kobaran api yang mengamuk. Dan saat itulah kita akan menyerang. Pemogokan, tanya Song Jue, penasaran. Kedengarannya bagus. Katakan saja caranya. Song Jue menunjuk ke lautan api yang luas yang menghalangi jalan keluar mereka. Jalan keluar kita kemungkinan besar tertutup. Gerbangnya mungkin sudah terbakar habis. Bagaimana kita menyerang? Apakah kita menerobos api? Prajurit kita akan menjadi abu sebelum kita bisa melarikan diri. Tidak, mungkin bahkan tidak akan ada abu yang tersisa. Song Jue mengangkat bahu. Dengar, kita harus pergi. Jangan bertingkah seolah kau yang memegang kendali di sini. Itu tidak akan berhasil. Chang Xiao tersenyum tetapi tetap diam saat api menjalar hingga ke puncak tembok. Dengan kepulan lembut, api melahap Chang Xiao dan teman-temannya. Wenren Cucu dan Wenren Jianyin mengamati pemandangan yang terjadi dari tengah panas terik yang dihasilkan oleh api. Udara tampak terdistorsi karena kobaran api yang hebat. Meskipun mereka telah melihat musuh berkumpul di tembok sebelumnya, kini semua orang telah turun dari tembok tersebut. Namun, Komandan Ye dan beberapa anak buahnya masih tetap berdiri di tempat mereka. Wenren Cucu merasakan kesedihan yang mendalam. Apakah itu ratapan sang pahlawan di akhir cerita? Dia memperhatikan kelima orang itu berdiri di atas tembok seperti patung. Api bergulir ke arah mereka, namun mereka tetap tak bergerak, siap menghadapi kematian mereka. Wenren Jianyin tak kuasa menahan rasa empati. Jika aku berada di posisinya, kurasa aku akan melakukan hal yang sama, memilih untuk menerima nasib buruk itu. Seorang pahlawan dengan aspirasi besar tetapi pada akhirnya tak berdaya, menemui ajalnya. Mereka semua adalah pria-pria yang tangguh, Wenren Jianyin menghela napas sambil menutup matanya. Ye Xiao benar-benar putra ayahnya. Kekuatan karakter mereka sungguh mengagumkan. Wenren Cucu menggigit bibirnya, dipenuhi gejolak emosi. Apakah kau benar-benar menyerah? Mengapa kau tidak menyerbu medan perang? Kau memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan ketika dikelilingi jutaan pasukan, kau masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang terjadi padamu? Masa depan kita cerah, dan kita berasal dari alam yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin kau mati dalam perang dunia fana ini? Kobaran api yang berkobar meluas diterpa angin kencang, akhirnya melahap puncak tembok. Setelah beberapa saat, kelima pria di tembok itu lenyap dari pandangan mereka, seolah-olah telah menjadi abu akibat kobaran api yang tak henti-hentinya. Bab 717. Dingin yang ekstrim. Dingin yang ekstrim. Kelima orang itu telah menghilang dari pandangan, tetapi pasukan kerajaan Lan Feng terus menyaksikan dengan kagum. Kelima pria itu tetap tenang, tak kenal takut, kalem, tak berdaya, dan heroik dalam tindakan mereka. Dengan teguh dan tanpa rasa takut, mereka rela melakukan pengorbanan tertinggi untuk negara mereka. Api berkobar hebat,
dan jutaan pasukan kerajaan Lan Feng, bahkan mereka yang sedang mundur, terhenti. Mereka menatap puncak tembok dengan rasa hormat. Mereka tak bisa menahan diri untuk mengagumi lawan mereka karena mereka adalah orang-orang yang terhormat. Ketika kita menaklukkan kerajaan Chen, hal pertama yang akan kulakukan adalah mendirikan monumen untuk Tuan Cha dan para pengikutnya, seru Wenren Jianyin dengan suara berat. Mereka adalah tokoh-tokoh heroik sejati yang pantas mendapat tempat dalam sejarah. Yang lain mengangguk setuju. Namun, pada saat itu, sesuatu tiba-tiba melesat keluar dari atas tembok. Benda itu bergerak cepat menuju pusat api. Tidak seorang pun dapat memahami dengan tepat apa itu. Udara panas berputar karena kobaran api, dan mereka tidak yakin apakah mereka benar-benar melihat sesuatu terbang. Mungkin itu hanya ilusi. Namun, di saat berikutnya, hal yang tak terbayangkan terjadi. Ketika Chang Xiao dan keempat orang lainnya menghilang ke dalam asap tebal dan kobaran api, sensasi dingin yang tak dapat dijelaskan menyelimuti area tersebut. Di tengah kobaran api yang dahsyat ini, terasa hawa dingin yang nyata. Baik prajurit kerajaan Lan Feng maupun rekan-rekan mereka dari Chen terkejut, seolah-olah mereka telah menyaksikan hantu di siang bolong. Para prajurit Chen berhasil lolos dari area langsung kobaran api, tetapi masih berada di pinggirannya. Saat api menjalar ke depan, mereka yang paling dekat dengannya merasa hampir hangus. Dalam situasi genting ini, rasa dingin seharusnya menjadi sebuah kelegaan, namun justru menimbulkan rasa takut. Seharusnya tempat itu sangat panas karena teriknya matahari, jadi mengapa malah semakin dingin? Bukan hanya hawa dingin sesaat, hawa dingin terus meningkat dan menyebar ke seluruh area. Meskipun api berkobar di sekeliling, itu tidak mampu menghilangkan hawa dingin ini. Rasanya seperti musim dingin telah tiba, dan para prajurit pun gemetar ketakutan. Itu adalah hawa dingin yang tak terbantahkan. Lihat apinya, teriak seseorang ketakutan. Jelas, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Seolah-olah kobaran api yang berkobar itu tiba-tiba bertemu dengan musuh yang kuat. Musuh itu menyerupai jaring raksasa yang terbuat dari air, kabut, salju, dan es, yang menyelimuti api dan mulai memadamkannya. Setelah periode keheningan yang mencekam, gelombang hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba meletus. Pop! Bersamaan dengan itu, api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Asap yang menyelimuti medan perang pun ikut lenyap. Sebagai pengganti kobaran api yang dahsyat, kini selubung es menutupi seluruh area. Embun beku ini terus meluas dengan cepat, menyelimuti wilayah yang jauh lebih luas. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyelimuti hamparan yang sebelumnya berapi-api dengan pembekuan yang tak kenal ampun. Namun, es itu tidak berhenti di situ, kemajuannya yang tak henti-hentinya terus berlanjut. Saat hamparan es yang luar biasa dingin ini meluas ke seluruh daratan, sebuah celah besar muncul di tanah. Retakan. Jurang itu membentang dari timur ke barat, dan kedalamannya tak terukur, dengan lebar sekitar 3 meter. Tanah itu retak akibat pembekuan yang cepat dan ekstrim yang disebabkan oleh cuaca dingin. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Pemandangan itu sungguh menakutkan. Astaga! Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini kejadian alamiah, atau hasil campur tangan manusia? Wenren Jianyin bertanya dengan heran, merasa sangat gelisah. Rasa takut menusuk di tengkuknya. Semua prajurit dan jenderal menggigil kedinginan hingga menusuk tulang. Wajah mereka pucat pasi, bukan hanya karena kedinginan, tetapi juga karena ketakutan. Peristiwa luar biasa ini terjadi tepat setelah kebakaran hebat, dan tidak dapat dikaitkan dengan sebab alami. Jelas ini adalah akibat dari tindakan manusia, dan itulah yang membuatnya semakin mengerikan. Senjata mereka menyerupai balok es beku, hampir membeku di tangan mereka. Beberapa tidak tahan lagi dengan dinginnya dan mencoba melepaskan senjata mereka, hanya untuk menemukan bahwa jari-jari mereka menjadi sangat kaku sehingga hampir tidak dapat digerakkan. Kulit mereka menempel pada senjata, dan ketika mereka berhasil membebaskan tangan mereka, itu terasa menyakitkan, namun anggota tubuh mereka terasa mati rasa, membuat mereka tidak dapat merasakan sepenuhnya ketidaknyamanan yang mereka alami. Udara dingin yang tiba-tiba dan ekstrim menyelimuti medan perang hanya dalam sekejap, menjerumuskannya ke dalam kekacauan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh para prajurit ini sebelumnya. Peristiwa itu telah mengubah lanskap yang dulunya terbakar menjadi gurun es. Hal itu tak terbayangkan, dan seandainya mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Ini bukan sekadar dingin biasa, ini adalah jenis dingin ekstrim, bahkan mendekati nol mutlak. Komandan. Komandan, salah satu jenderal tergagap, tubuhnya gemetar tak terkendali. Jelas, dia tidak tahan lagi dengan dinginnya. Kita harus mundur sekarang. Jika tidak, saudara-saudara kita. Aku khawatir, mereka, Gemetarannya semakin parah, dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat yang lengkap. Wenren Jianyin tercengang.
Jenderal ini baru berada di tingkat menengah tahap asal bumi, namun ia lebih unggul dari 99% anak buahnya. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Wenren Jianyin tidak bisa tidak mengkhawatirkan yang lain. Mundur, seru Wenren Jianyin sambil menghela napas dalam-dalam. Tumpukan kayu besar yang sebelumnya terbakar kini menyerupai gundukan es yang sangat besar. Dalam keadaan membeku, tumpukan itu hampir tembus pandang. Dalam sekejap mata, suhu berubah dari sangat panas menjadi sangat dingin. Intensitas energi dingin ini sungguh menakutkan. Bab 718. Para dewa ingin aku mati. Para dewa ingin aku mati. Dengan perintah Wenren Jianyin untuk mundur, para prajuritnya merasa seolah-olah mereka diberkati oleh campur tangan ilahi. Mereka segera memulai pelarian mereka, didorong oleh rasa urgensi yang luar biasa. Tetap berada di gurun beku itu adalah hal yang mustahil, terlalu dingin. Banyak dari mereka tersandung saat mencoba melarikan diri, hanya untuk menyadari bahwa kaki mereka telah membeku. Sambil menggertakkan gigi, mereka berjuang untuk berdiri, memijat kaki mereka dan mencoba untuk tetap mengangkatnya, dengan putus asa berusaha untuk menghidupkan kembali anggota tubuh mereka yang membeku. Terpapar pada dingin yang menusuk tulang ini pasti akan mengakibatkan kematian karena membeku. Saat mereka mulai bergerak, teriakan cemas terdengar dari segala arah. Teriakan perang itu begitu menggelegar hingga seolah mengguncang fondasi dunia. Gerbang puncak besi yang dulunya tak tertembus telah terbuka lebar, atau lebih tepatnya, telah hancur berkeping-keping. Gerbang itu telah hancur menjadi serpihan besi akibat panas api yang sangat hebat. Namun, dengan suhu yang membekukan, logam itu menjadi rapuh. Song Jue memukulnya dengan tinju besinya, dan gerbang itu hancur berkeping-keping. Sebuah panji besar berkibar tinggi di langit, memimpin serbuan melewati gerbang. Para prajurit puncak besi, mereka yang masih mampu bertempur, menyerbu maju seolah-olah mereka semua telah meminum ramuan mujarab. Mereka bergerak seperti harimau, tunggangan mereka menyerupai naga. Baik pria maupun kuda mereka mengenakan pakaian tebal, topi hangat, dan sarung tangan. Mereka jelas telah mempersiapkan diri dengan baik untuk perubahan keadaan yang tiba-tiba ini. Sesosok putih melesat ke depan, melompat ke titik tertinggi hamparan es, dia tak lain adalah Chang Xiao, Komandan Cha. Tanpa ragu sedikit pun, dia melayangkan pukulan dahsyat, menghancurkan gunung es hingga berlubang besar. Dia terjun ke dalamnya dan muncul dengan lapisan es di tubuhnya. Kemudian, dia berteriak, "Bunuh!" Saat ia melangkah maju, ia mendapati dirinya meluncur dengan mudah di permukaan es, tanah telah berubah menjadi lapisan es, memungkinkannya bergerak dengan sangat mudah. Ia tidak perlu mengerahkan tenaga, eslah yang melakukan semua pekerjaan. Melihat aksi komandan mereka, para prajuritnya menirunya. Mereka turun dari kuda dan mulai meluncur di atas es bersama-sama. Tembak, tembak, tembak. Pasukan Chang Xiao telah melancarkan serangan balasan besar-besaran pada saat itu juga. Wenren Jianyin berdiri terstunet, matanya hampir keluar dari rongganya. Tatapannya tertuju pada musuh, yang kini mengenakan pakaian tebal, sarung tangan, dan topi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, langit menginginkan kehancuranku. Kata-katanya diikuti oleh batuk yang hebat, dan darah berceceran dari mulutnya. Saat itu musim gugur, waktu ketika musim panas baru saja berakhir. Para prajurit Wenren Jianyin mengenakan pakaian tipis yang hanya memberikan sedikit kehangatan. Namun, lawan-lawannya telah mempersiapkan diri dengan baik, mengenakan pakaian tebal, sarung tangan, dan topi musim dingin. Itu adalah pilihan yang disengaja dari pihak mereka, meskipun pada akhirnya pakaian tersebut tidak cukup untuk menahan terjangan dingin yang meluas. Namun, pakaian tersebut masih jauh lebih unggul daripada pakaian tipis yang dikenakan oleh pasukan Wenren Jianyin. Yang terpenting, sarung tangan mereka memungkinkan mereka untuk tetap memegang senjata mereka dengan erat. Selisih kecil ini menjadi malapetaka bagi Wenren Jianyin dan pasukannya. Para prajurit kerajaan Lan Feng telah kehilangan kepercayaan. Barisan mereka kacau balau, dan mereka menganggap perubahan sikap dingin yang tiba-tiba ini sebagai anugerah ilahi. Kepercayaan diri telah lenyap, dan mereka menjadi bingung. Wenren Jianyin, meskipun memiliki keterampilan yang luar biasa, tidak dapat berbuat apapun untuk memperbaiki situasi. Dia bahkan tidak mampu mengumpulkan pasukannya atau mengatur penarikan mundur yang terorganisir. Ia merasakan kepedihan yang membakar di hatinya. Semua ketajaman strategis dan kehebatan militernya tampak sia-sia dalam menghadapi malapetaka ini. Bagaimana rasanya menjadi seorang jenderal terkenal, yang dipuji sebagai salah satu yang terbaik di dunia, namun hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pasukannya hancur di depan matanya. Wenren Jianyin terus batuk darah beberapa kali lagi. Tiba-tiba, dia berdiri tegak, pandangannya tertuju ke langit. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, dia berteriak dengan suara yang memilukan, "Langit!" Semburan darah lain kembali menyembur keluar,
merah tua dan segar, sebagai bukti penderitaannya. Lalu, dia terjatuh dari kudanya. Pasukan kerajaan Chen maju seperti gelombang pasang yang tak terbendung. Bahkan derap kaki kuda mereka pun diselubungi kain untuk meredam suara. Wenren cucu, sambil menopang Wenren Jianyin yang tak sadarkan diri, mundur dengan cepat, bergerak seperti angin. Bersiap. Bersiaplah untuk bertahan, teriaknya, suaranya menggema. Banyak jenderal mencoba menyampaikan perintah yang sama, tetapi kekacauan telah melanda perkemahan. Perintah-perintah tenggelam dalam keributan. Semangat mereka runtuh ketika musuh muncul, mengenakan pakaian musim dingin yang tebal, menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir mereka. Mengapa api itu dipadamkan? Mengapa tiba-tiba menjadi sangat dingin? Mengapa mereka mengenakan pakaian tebal sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di benak mereka, tetapi tidak ada waktu untuk merenungkannya. Sebelum Chang Xiao dan anak buahnya menyerbu perkemahan mereka, kekacauan telah merajalela. Tokoh legendaris dunia, Raja Feng dari Aula Lingbao, yang juga dikenal sebagai Komandan Cha dari Kerajaan Chen, tanpa disadari telah menggunakan kekuatan luar biasa tersebut, mengubah tatanan alam, memanipulasi musim, dan mengatur suhu. Kekuatannya tampak seperti kekuatan dewa, dan tidak ada seorang pun yang mampu menantang sosok seperti itu. Pada kenyataannya, Feng Ziling dari Aula Lingbao, yang juga dikenal sebagai Chang Xiao, telah mencapai prestasi ini terutama karena keberuntungan. Dia tidak pernah mengantisipasi serangan api Wenren Jianyin, yang dengan sendirinya merupakan strategi yang bagus. Jika bukan karena Chang Xiao sebagai komandan, tetapi siapapun selain dia, kerajaan Chen kemungkinan besar akan jatuh ke dalam kekalahan. Puncak besi mungkin akan jatuh ke tangan musuh, atau mereka akan binasa dalam kobaran api. Ada juga pilihan pertempuran terakhir yang putus asa, mencoba memadamkan api dan menghentikan kemajuan musuh, namun kemenangan tampak seperti mimpi yang sulit diraih. Dengan hanya lebih dari 100.000 orang, menyerbu untuk menghadapi 1,5 juta musuh di luar tembok akan menjadi usaha yang sia-sia, yang pasti akan berakhir dengan kekalahan. Oleh karena itu, ketika Wenren Jianyin merancang rencana serangan api tersebut, ia percaya bahwa itu adalah tindakan terbaiknya, meskipun bertentangan dengan alam dan prinsip moral. Ia menggunakan cara itu sebagai upaya terakhir. Ia tidak menyadari bahwa Chang Xiao sangat gembira ketika mengetahui rencana serangan api ini. Bab 719. Perburuan 9.000 mil. Perburuan 9.000 mil. Chang Xiao dengan cepat memahami sepenuhnya maksud Wenren Jianyin. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan pakaian tebal dan perlengkapan penghangat lainnya. Dalam satu malam, lebih dari selusin tong air yang dicampur dengan manik-manik dan untuk memberikan kehangatan, dipanaskan untuk mempersiapkan para prajurit menghadapi pertempuran yang akan datang. Namun, tak satu pun prajuritnya yang benar-benar memahami tujuan dari persiapan ini. Wajar jika mereka bingung. Lagi pula, mengapa seseorang harus mengenakan pakaian tebal ketika tahu api besar akan dinyalakan? Mereka keliru percaya bahwa kehangatan tidak akan menjadi masalah dengan api yang berkobar di dekatnya. Namun, tentara barat telah menimbun banyak sumber daya, meskipun sejumlah besar prajurit mereka telah gugur. Puncak besi memiliki keistimewaan sebagai benteng vital bagi kerajaan Chen, yang kaya akan berbagai persediaan. Oleh karena itu, mereka mematuhi instruksi Chang Xiao, mengumpulkan barang-barang yang telah diperintahkannya. Meskipun mereka patuh, mereka diliputi kebingungan. Mereka tidak mengerti strategi apa yang sedang dirancang oleh komandan mereka. Namun, Chang Xiao sangat jelas tentang arah yang sedang ia tempuh. Ia teguh pada keyakinannya bahwa tindakannya tepat sasaran. Kebakaran dahsyat ini akan tak teratasi bagi siapapun di dunia, tetapi tidak baginya. Ia memiliki sarana untuk memadamkan kobaran api apapun. Hades Kosmik. Di puncak kobaran api, Chang Xiao melepaskan kekuatan dahsyat dari Hades Kosmik. Setelah itu, ia menggunakan 5 keping giok spiritual, membangkitkan kidingin ekstrim yang ganas yang bersemayam di dalam Hades Kosmik. Ini adalah kali kedua kekuatan ini dilepaskan, yang pertama menghasilkan terciptanya gunung es di luar kota Chensing, yang bertahan selama 10.000 tahun, sehingga mendapatkan tempat dalam sejarah keajaiban dunia. Kosmik Hades memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan gunung es di tengah musim panas, dan sekarang, didukung oleh giok spiritual beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, ia secara efisien memadamkan api. Chang Xiao tidak pernah meragukan rencana itu. Kepercayaan dirinya tak tergoyahkan. Dan demikianlah, api berhasil dipadamkan. Dalam waktu singkat, area sekitarnya, yang membentang beberapa kilometer, membeku sepenuhnya. Chang Xiao memang telah mengukir namanya dalam sejarah dengan prestasi luar biasa ini. Hades Kosmik memikul tanggung jawab utama atas perbuatan itu, dengan Chang Xiao yang mengatur strateginya. Bersama-sama, mereka mengamankan kemenangan bagi kerajaan Chen dalam pertempuran melawan kerajaan Lan Feng.
Pasukannya menyerbu dalam serangan terakhir, sementara para prajurit kerajaan Lan Feng diliputi keputusasaan. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kekuatan Chang Xiao? Saat Chang Xiao memulai serangan, dia segera menarik kosmik Hades ke ruang pribadinya. Jika tidak, seluruh medan pertempuran akan berubah menjadi gunung es raksasa, mirip dengan yang ada di luar kota Chensing. Bahkan setelah merebut kembali Hades kosmik, hawa dingin yang mendalam tidak mereda. Dua gunung yang mengapit medan perang telah berubah menjadi gunung es abadi, yang ditakdirkan untuk bertahan selama 10.000 tahun. Chang Xiao telah memasukkan 500 keping giok spiritual ke dalam upaya kali ini, jumlah yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Karena kekuatannya sendiri telah meningkat secara substansial, dia lebih dari mampu menahan efek sebaliknya dari ki dingin yang ekstrim. Chang Xiao dan rekan-rekannya menyerbu perkemahan kerajaan Lan Feng, mengacungkan senjata mereka sambil berteriak, "Bunuh!" Pedang dan kapak berkilauan, cahayanya mencapai langit. Mengikuti arahan mereka, pasukan utama tentara Chang Xiao maju dengan cepat, mengalahkan pasukan kerajaan Lan Feng. Perlawanan sangat minim, dan itu adalah pembantaian brutal sepihak. Pasukan kerajaan Lan Feng yang tadinya terorganisir hancur berantakan, para prajuritnya melarikan diri tanpa arah. Pada saat ini, bahkan kehadiran Chan Nantian sendiri atau kumpulan jenderal terkenal dari kerajaan Lan Feng pun tidak akan mengubah hasilnya. Seolah-olah langit telah mengeluarkan dekrit yang melenyapkan setiap jejak kepercayaan diri mereka. Pasukan kerajaan Lan Feng sedang hancur, dan Chang Xiao mendapati dirinya memimpin pasukannya yang berjumlah 130 orang dalam pengejaran tanpa henti. Teriakan perang dan serangan mematikan mereka bergema dengan intensitas yang tak tergoyahkan, tanpa jeda. Chang Xiao memahami bahwa ia tidak boleh memberi musuh-musuhnya kesempatan sedetik pun untuk beristirahat. Jika Wen Renjianyin diberi waktu 1 hari pun untuk berkumpul kembali, pasukannya yang tersebar akan berubah menjadi pasukan yang tangguh sekali lagi. Karena itu, pengejaran Chang Xiao tanpa henti, perburuan tanpa akhir yang berlanjut hingga musuh-musuhnya tidak dapat bertahan lagi. Dengan tekad yang teguh ini, pasukan Chang Xiao meninggalkan jejak kepala yang terpenggal dan darah musuh yang tumpah di belakang mereka. Ini adalah kesempatan bagi pasukan kerajaan Chen, terutama para penyintas pasukan barat, untuk melampiaskan amarah dan kebencian yang terpendam, yang telah dipupuk selama 6 bulan lamanya. Mengejar hampir 1 juta orang dengan kekuatan 130.000 orang bukanlah hal yang biasa. Prestasi seperti itu, terutama di mana seorang jenderal bersejarah terkenal seperti Chang Xiao berada di pihak yang kalah, tampaknya mustahil. Namun, di luar dugaan, sebuah keajaiban telah terwujud. Pengejaran berlangsung selama 7 hari 7 malam. Pasukan Chang Xiao membuntuti musuh yang mundur hingga tiba di sebuah kota, di mana lawan mereka tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Mereka terus maju melewati kota, dan pasukan Chang Xiao mengikuti, melanjutkan pengejaran tanpa henti. Jenderal yang mempertahankan kota, karena tidak mampu mengatur pertahanan yang terkoordinasi, mendapati pasukannya sendiri menjadi kacau karena terlibat dengan pasukan yang melarikan diri. Akibatnya, ia tidak punya pilihan selain menyatukan pasukannya dengan pasukan yang mundur. Pola ini terulang ketika kota lain jatuh ke tangan pasukan Chang Xiao. Para prajurit kerajaan Lan Feng tidak diberi kesempatan untuk bertempur, tugas mereka satu-satunya adalah membuntuti eksodus jutaan orang dan meninggalkan kota-kota yang menjadi tanggung jawab mereka. 7 hari 7 malam pengejaran tanpa henti telah mendorong 130.000 orang untuk mengusir kerajaan Lan Feng dari wilayah kerajaan Chen. Mereka telah merebut kembali wilayah-wilayah yang lepas dari genggaman Wugongli. Meskipun mereka telah menguasai beberapa kota yang awalnya merupakan bagian dari kerajaan Lan Feng, pengejaran mereka mencapai puncaknya ketika mereka mencapai perbatasan perlindungan kerajaan Lan Feng, kota saraf langit yang tangguh. Bukan karena kurangnya keinginan untuk maju lebih jauh, melainkan karena kelelahan yang luar biasa. 7 hari pengejaran tanpa henti, hanya bertahan hidup dengan seteguk air ketika haus menyerang dan suapan cepat untuk meredakan lapar, bahkan saat mereka berlari. Ketika rasa kantuk mengancam mereka, mereka terpaksa melukai diri sendiri dengan pisau tajam mereka sendiri untuk menangkal kelelahan. Bab 720. Kemenangan gemilang. Kemenangan gemilang. Mereka telah menempuh perjalanan berat sejauh 8.900 mil untuk pengejaran penting ini. Dalam rentang waktu 7 hari penuh, mereka berlari tanpa lelah, tanpa henti memburu pasukan kerajaan Lan Feng. Pengejaran tanpa henti mereka memakan korban pada kuda-kuda mereka, dengan hanya sekitar 20% kuda pasukan Chang Xiao yang selamat dari cobaan berat tersebut. Mereka yang selamat tidak tanpa luka, masing-masing menanggung bekas luka fisik dari pengejaran tanpa henti ini, sementara sekitar 80% kuda lainnya menyerah karena kelelahan dan tuntutan pengejaran tanpa henti ini. Saat mereka tiba di kota Skynerve, para prajurit yang terkepung berbondong-bondong melewati gerbang kota, akhirnya menemukan ketenangan di dalam tembok benteng mereka yang tangguh. Namun, bahkan di dalam keamanan relatif kota itu, penderitaan mereka berlanjut.
Hari-hari panjang dalam ketegangan, rasa lapar yang menyiksa, dan teror yang selalu hadir telah memakan korban. Daya tahan mental dan fisik mereka didorong hingga batasnya, dengan ribuan orang menyerah karena kelelahan bahkan saat mereka tidur. Mereka yang tertidur mendapati diri mereka tidak dapat bangun, nyawa mereka padam di dalam tembok kota Skynerve. Pasukan Wenren Jianyin yang berjumlah jutaan orang telah membengkak menjadi 1,5 juta orang, namun kurang dari 300.000 yang kembali ke kota Saraf Langit, dengan setiap prajurit menanggung bekas luka akibat mundurnya mereka. Banyak yang terinjak-injak dalam kekacauan pelarian yang kacau, setiap prajurit yang gugur menyebabkan gelombang prajurit lain berjatuhan tanpa henti. Tanah menjadi permadani mengerikan dari tubuh-tubuh yang terpelintir dan darah yang tumpah. Para prajurit, jenderal maupun tentara, semuanya diliputi oleh kegilaan kolektif yang membuat mereka tidak mampu menggunakan senjata mereka bahkan ketika menghadapi musuh. Selama 7 hari yang mengerikan itu, Wenren Jianyin mengalami saat-saat singkat kesadaran, setiap kali mengeluarkan darah sebelum kembali pingsan. Pada akhirnya, ia sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Hanya kewaspadaan Wenren Cucu yang terus-menerus selama seminggu terakhir yang membuatnya tetap hidup. Chang Xiao menyadari betapa mendesaknya kebutuhan anak buahnya untuk beristirahat, jadi dia mendirikan perkemahan di depan kota Skynerve. Malam itu, dengan hanya segelintir pembunuh bayaran yang berjaga malam, sebagian besar prajurit tertidur lelap, kelelahan telah menguasai mereka. Bahkan hanya memikirkan istirahat saja sudah membuat beberapa dari mereka tertidur sebelum sempat berbaring. Beberapa bahkan tertidur di tengah makan. Faktanya, jika bukan karena desakan Chang Xiao agar semua orang meminum semangkuk air ajaib yang dicampur dengan manik-manik dan ribuan orang mungkin telah binasa. Beban fisik akibat berlari dan bertarung terus-menerus selama beberapa hari telah mendorong tidak hanya tentara kerajaan Lan Feng hingga batas kemampuan mereka, tetapi juga pasukan Chang Xiao. Untungnya, Raja Feng memiliki persediaan manik-manik dan tertinggi yang melimpah, mencegah prajuritnya binasa selama cobaan luar biasa ini, sebuah prestasi yang sulit ditiru. Chang Xiao termasuk di antara sedikit orang yang tetap berjaga malam. Setelah beberapa hari yang melelahkan dengan usaha tanpa henti, dia dan yang lainnya adalah satu-satunya yang tersisa dengan stamina untuk tetap waspada. Dia menyimpan firasat buruk bahwa jika penduduk kota Skynerve melancarkan serangan, dia tidak akan mampu melindungi semua tentaranya. 130.000 orang tidak akan memiliki peluang besar dalam kegelapan. Namun, malam itu tetap tenang. Kota itu dalam kekacauan, penduduknya tidak menyadari situasi di luar temboknya. Mereka ragu untuk melancarkan serangan, karena tidak ada yang ingin mengambil langkah gegabah pertama. Mereka sibuk merawat masuknya tentara yang terluka. Kota itu bergema dengan rintihan dan dengkuran, karena banyak tentara yang kelelahan tertidur di jalanan. Para prajurit di bawah komando Chan Antian benar-benar kelelahan, cadangan fisik dan mental mereka terkuras oleh pengejaran tanpa henti. Wenren Cucu, tidak seperti prajurit biasa, tetap waspada dan tenang, konstitusi tubuhnya yang luar biasa memungkinkannya untuk menahan cobaan yang melelahkan. Namun, para jenderal dan prajurit menyerah pada kelelahan mereka, roboh satu persatu. Pertempuran ini telah memakan korban pada semua peserta, menyebabkan mereka kehilangan berat badan dan tampak kurus. Beberapa dokter bekerja tanpa lelah merawat Wenren Jianyin yang terluka parah, ekspresi mereka tampak muram. Sementara itu, jenderal yang bertugas menjaga kota Saraf Langit, seorang komandan yang cakap bernama Meng Chuanxi, sibuk mengoordinasikan perawatan para korban luka. Kebingungan Meng Chuanxi sangat terlihat saat ia mendekati Wenren Cucu. Ia bertanya, "Putri, apa yang telah terjadi? Kita baru saja menembus kerajaan Chen, hampir merebut ibu kota mereka. 1 juta pasukan kita, berbaris dengan tekad dan kemenangan. Kemenangan tampaknya sudah di depan mata. Bagaimana kita bisa tiba-tiba berada dalam keadaan yang mengerikan ini?" Kebingungan Jenderal Meng dapat dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah pasukan Wenren Jianyin, dewa perang terkenal di dunia. Kekalahan mereka dengan cara yang begitu menyedihkan merupakan anomali yang mencolok. Kerugian mereka yang sangat besar membingungkan, dan itu menodai fondasi perkasa seluruh kerajaan Lan Feng. Wenren Cucu menghela napas dan merenungkan pertanyaan itu. Dia mengaku, ini benar-benar kekalahan yang tak dapat dijelaskan. Jika ada penjelasan yang rasional, itu pasti disebabkan oleh takdir. Jenderal Meng merasa bingung dengan gagasan ini. Takdir? Bagaimana mungkin? Wenren Cucu mengangguk dan menjelaskan, ya, takdir. Kami telah mengamankan posisi menguntungkan di semua lini, maju seperti pisau tajam. Kemenangan sudah di depan mata, dan yang tersisa hanyalah menghancurkan penghalang terakhir kerajaan Chen. Kami berada di ambang kemenangan. Pada saat itu, musuh kita menerima bala bantuan yang signifikan, menjadikan mereka lawan yang tangguh. Selain itu, pasukan Ye Nantian sedang dalam perjalanan, hanya 10 hingga 15 hari lagi dari lokasi kita.
Ia menceritakan seluk-beluk situasi tersebut, mengisahkan bagaimana Canantian, komandan mereka, telah menyusun rencana untuk mempercepat berakhirnya perang. Itu adalah strategi yang sempurna, tepat waktu dan terlaksana dengan baik. Meng Chuanxi tidak dapat memahami bagaimana rencana yang begitu matang bisa gagal, mengingat keunggulan strategis yang mereka miliki. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.